Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada saatnya kita masuk pada pembahasan terkait dengan masalah surat Al-Fatihah dan cara membacanya ketika kita menjadi imam. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang masalah sir dan jahar. Coba kita kaji dan kita baca hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh, dan kita bawakan ta'liq atau catatan tentang hadis yang dibawakan oleh beliau dari Syekh Isham hafizahullah. Masuk pada hadis yang ke 218 tentang seseorang keharusan membaca Al-Fatihah ketika sholat. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada sah atau tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini adalah milik Muslim. Kemudian dalam suatu riwayat milik Ibnu Hibban dan Ad-Daruqutni, la tujzi'u salatun la yaqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat yang tidak dibaca Al-Fatihah padanya. Dan ini hadis yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Daruqutni dan Al-Hafidz mengutip dalam At-Talhis bahwa Ibnu Qattan mensahihkannya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh kami dalam sifat salat Nabi halaman 97. Dan beliau juga mengutip pensahihan hadis ini dari Ad-Daruqutni juga. Jadi la tusiu salatun la yaqra'u fiha bi Fatihah Kitab. Tidak sah salat yang tidak dibaca Al-Fatihah padanya. Dalam riwayat lain milik Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, qulna na'am, qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Sepertinya kalian membaca di belakang imam kalian. Kami menjawab ya. Ditanya ini, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian lakukan kecuali membaca Al-Fatihah, karena tidak sah sholat bagi yang tidak membacanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh tadi Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Coba kita lihat catatan dari Syekh Isham. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hafidz berkata dalam Ad-Dirayah, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang perawinya adalah orang-orang yang thiqah yang terpercaya. Dan beliau berkata dalam At-Talhis Al-Kabir, dari disahihkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Daruqutni, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Saya katakan, kata Syekh Isham hafizahullah, dan dihasankan oleh Syekh kami dalam sifat salat halaman 99 dengan lafal la taf'alu illa an yaqra'a ahadukum bi Fatihil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Janganlah kalian melakukan hal itu, yakni membaca surat di belakang imam,
kecuali salah seorang di antara kalian membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau membaca juga Al-Fatihah aja di sini. Karena sesungguhnya tidak sah salat orang yang tidak membacanya. Kemudian Muslim menambahkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qiraatin wala fi akhiriha. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak boleh di akhirnya. Saya katakan, kata Syekh Syam, Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata dalam Fathul Bari, ini adalah tambahan dari orang-orang yang thiqah, yang terpercaya, adil, dan hafalannya kuat, yang memutuskan atas setiap lafal yang mengandung beberapa kemungkinan. Maka bagaimana bisa itu tidak diterima? Apalagi di antara yang menambahkan tambahan ini adalah Al-Auza'i, yang merupakan ahli fikih, imam dan ulama penduduk Syam. Al-Auza'i ahli fikih, seorang imam dan ulama penduduk Syam, beserta apa yang terkenal dari kehebatan bahasa dan kefasihan beliau, serta beliau telah mencapai pada puncak tertinggi dari semua itu. Silahkan lihat perkataan beliau selengkapnya, karena beliau telah mengatakan perkataan yang bagus dan memberi faidah. Ini tadi Muslim menambahkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qiraatin wala fi akhirah. Tidak menyebutkan bismillah, artinya jadi ditampakkan ucapan bismillahnya di awal maupun di akhirnya. Dalam satu riwayat milik Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah, la yasharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan Syekh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Sahih Ibnu Khuzaimah, sanadnya sahih dan sesuatu yang diilahkan padanya berupa ittirab, kegoncangan, maka bukanlah apa-apa. Kenapa? Karena masih mungkin penjelasan antara sisi perbedaan tersebut, namun tidak ada ruang untuk menjelaskan hal itu di sini. Di sini tadi la yasharuna bismillahirrahmanirrahim, tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misal Bapak Ibu sholat di belakang imam kok tidak kedengaran bismillahnya, langsung bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini di antara dalilnya, tidak mengeraskan. Jadi kita semakin lapang ketika menghadapi tata cara salah seorang ketika nanti kita umroh atau haji di Mekah, Madinah di sana, yang seringnya tidak mengeraskan bacaan bismillahnya, kita sudah tahu. Ini dasarnya. Kemudian dalam riwayat Ibnu Khuzaimah yang lain, ya, yang ini katanya lafal ini adalah lafal yang dhaif, ya, yang lemah. Kanu yusirruna, bahasa kanu yusirruna, mereka membacanya dengan suara lirih. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan didhaifkan oleh pentaklik, pemberi komentar terhadap Sahih Ibnu Khuzaimah, dan disetujui oleh Syekh kami, Syekh Albani. Nah, ini tadi beberapa contoh penjelasan, ya, dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi.
yang tidak mengeraskan bacaan basmalah. Ya demikian, dengan demikian maka penafian yang ada dalam riwayat Muslim bahwa mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim dibawa kepada makna ini, yakni membacanya dengan suara lirih. Jadi membaca suara lirih, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak menyebutkan, maksudnya tidak membaca dengan keras di sini maksudnya. Bukan seperti pendapat sebagian orang yang menyatakan bahwa riwayat Muslim itu memiliki cacat, bukan. Jadi sahih riwayatnya. Kemudian kita masuk pada berikutnya tentang masih terkadang pembahasan surat bacaan Al-Fatihah. Hadis riwayat oleh dari Nu'man, ada dari Nu'aim Al-Mujmir. Beliau berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim." Aku salat di belakang Abi Hurairah dan beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladdallin. Kemudian membaca ummul Qur'an yaitu Al-Fatihah sampai kalimat waladdallin qala amin. Beliau mengatakan amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu akbar, dan mengatakan setiap kali sujud atau bangkit dari duduknya baca Allahu akbar. Summa yaqulu idza sallama, kemudian mengucapkan ketika salam, walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah salam beliau berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah. Namun coba lihat bagaimana kedudukan hadis ini dan komentar dari Syekh Islam Hafizahullah. Kata beliau hadis yang dhaif, hadis ini hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Huzaimah, serta Syekh kami menyatakan berilah disebabkan campur aduknya hafalan Sa'id bin Abu Hilal. Dan beliau menyebutkan bahwa sebagian ahli hadis menyatakan berilah penyebutan basmalah di dalamnya disebabkan syadz. Dan beliau memberi rujukan kepada kitab An-Nasab Ar-Rayah karya Az-Zailai. Silakan lihat bunyi perkataan beliau dan dalam Tamam Al-Minnah halaman 168. Ini contoh tadi ya, bahwa Abu Hurairah baca bismillahirrahmanirrahim ya secara keras, dan hadis ini komentari oleh Syekh Islam hadis yang lemah. Kita lanjut terus baca masalah surat Al-Fatihah ini biar kita lebih lapang dan kita mengetahui dalil dan kedudukan hadisnya. Hadis yang ke-221 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza qara'tum al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa inna ihda hayatiha. Apabila kalian membaca Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena ia adalah salah satu ayatnya. Ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan beliau membenarkannya sebagai hadis mauquf. Coba kita lihat penjelasan dari Syekh Sam. Ini hadis yang sahih kata beliau, baik secara marfu maupun mauquf. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Kalau marfu berarti sampai Rasulullah, mauquf berarti perkataan sahabat, ya sampai sahabat. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni pada juz yang pertama halaman 312, Syekh kami berkata dalam As-Sahihah
ini adalah sanad yang sahih baik secara marfu maupun mauquf, kata beliau. Karena Nuh adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya, dan demikian juga yang selainnya. Dan riwayat yang mauquf tidaklah dapat membuat berilah riwayat yang marfu. Karena perawi terkadang meriwayatkan hadis secara mauquf, maka apabila dia meriwayatkan secara marfu dan dia seorang yang thiqah, maka itu adalah tambahan yang harus diterima darinya. Wallahu a'lam. Jadi ini hadis yang sahih intinya tadi. Jadi bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Ini tetap baca bismillah, hanya bedanya sir dengan keras. Sir artinya lirih, keras artinya ditampakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu kalau sir. Kemudian berikutnya hadis dari beliau juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, beliau mengucapkan dengan suara keras amin. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan beliau menghasankannya, serta oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi juga terdapat hadis serupa yang sumber dari hadis Wa'il bin Hujr. Coba kita lihat kedudukan hadisnya. Ada hadis sahih riwayat diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Al-Hakim. Syekh kami berkata dalam Ad-Dha'ifah, syaratnya dhaif juga karena banyak pada sanadnya dalam melihat mereka semua terdapat Ishaq bin Ibrahim bin Al-Ala Az-Zubaydi yang terkenal dengan nama Ibnu Zibrik, dan dia adalah seorang yang dhaif, seorang yang lemah. Akan tetapi lafaz ini maknanya sahih karena ia memiliki syahid dari Wa'il bin Hujr dengan syarat yang sahih, maka hadisnya sahih riwayat. Kemudian komentar berikutnya yang dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi juga terdapat hadis serupa dengan bersumber dari hadis Wa'il bin Hujr. Ini ta'liq dari Syekh Isham. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi serta disahihkan oleh Syekh kami sebagaimana dalam rujukan yang sebelumnya. Allah taala alam bisawab. Intinya ketika mengucapkan waladhdallin, ini hadis yang sahih yang bisa diterima. Dari ketika mengucapkan Al-Fatihah, baca Al-Fatihah setelah terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Jadi imam sama-sama mengucapkan dengan makmumnya. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan membaca Al-Fatihah antara jahr dan sir, di mana tadi sudah kita baca kedudukan hadisnya bahwa Nabi SAW itu biasa mensirkan, mensirkan bacaan Bismillah ketika membaca surat Al-Fatihah. Kenapa saya katakan sir? Karena tadi dari hadis Muslim dikuatkan dengan hadis yang milik Imam Ahmad dan Nasai Ibnu Hasimah, lais haruna, tidak mengeraskan Bismillah. Namun terkadang seorang mengucapkan Bismillah dengan jahar, insya Allah tidak mengapa, karena ada riwayat lain yang terkadang menjaharkan dengan bacaan Bismillahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala
membimbing kita ke jalan yang lurus, dan terus untuk bisa belajar mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beramal di atas ilmu yang jelas dan juga semakin lapang dalam menghadapi berbagai macam amaliyah yang kita hadapi di kalangan kaum muslimin. Wallahu taala alam bisawab. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.